Dari pemerintah nggak Pak untuk itu, untuk menekan emisi net? Kita pemerintah dalam menyusun RUU PTL sampai dengan 2035 itu kurang lebih sekitar 69,5 megawatt itu adalah memakai energi baru terbarukan. Karena itu untuk urusan PLTU tidak ada lagi pembangunan yang terlalu banyak, hanya kurang lebih sekitar 30% yang tidak memakai energi baru terbarukan. Sudah barang tentu pemerintah sangat berhati-hati juga. Sebenarnya pembangkit batu bara itu bukan berarti kotor seluruhnya. Kalau kita memakai teknologi dengan carbon capture itu akan mengurangi emisi. Tetapi di RUU PTL kita sampai dengan 2035 itu energi baru terbarukannya hampir kurang lebih sekitar 70%. Rencana konkretnya apa Pak? Rencana konkretnya apa Pak soal PLTU itu Pak? Tadi dipanggil sendiri nggak sama Menteri Saya Lain? sendiri. Ya itu bahasa apa? Ada pembahasan khusus? Ya saya kan sebagai pembantu Bapak Presiden. Sebagai pembantu Presiden setiap dipanggil harus siap untuk melaporkan apa-apa yang menjadi tugas KPI dan atau perintah lain dari Bapak Presiden kepada Menteri. Tadi kan sendiri nih pasti ada hal khusus apa yang disampaikan Pak? Ya khusus urusan kerjaan aja. Laporannya apa Pak? Laporannya Pak? Ya kerja rutin. Saya kan harus melaporkan terhadap target di dalam APBN. Kan sebentar lagi kan bulan Desember mau selesai. Bagaimana PNBP kita? PNBP kita sudah 85% dari target yang diberikan dalam APBN. Kemudian lifting juga alhamdulillah mencapai target. Kemudian saya juga melaporkan tentang rencana peresmian RDMP di Kalimantan Timur. Yang kalau itu diresmikan, maka insya Allah 2026 kita sudah mencapai swasembada di bidang energi solar dan aftur. Ini yang kita lagi rencanakan ke depan. Pak, jadi RDMP-nya kapan Pak? Kemarin kan 10 November Pak, tapi mundur itu. Rencananya insya Allah doain di tanggal 17 Desember. 17 Desember. Bisa kita resmikan ya. Bapak tadi soal adanya polisi yang di Kementerian SDM itu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau kementerian apa? Kalau dari MK kan putusannya polisi aktif nggak boleh jabat di kementerian Pak. Di SDM ada beberapa anggota dari Polri termasuk Inspektur Jenderal kita itu pangkatnya bintang 3 atau Komjennya. Dan setelah ada keputusan MK nanti kita lihat perkembangan apa yang menjadi kajian dari Menpan RB, kemudian dari Mendagri, kemudian dari Menteri Hukum, apa yang menjadi kajian, setelah itu baru kami akan ikuti. Kalau dengan adanya Polri aktif itu apakah membantu kinerja SDM? Oh sangat. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu. Ya. Tapi dari kementerian apakah akan ada kemungkinan untuk menyerahkan itu kepada instansi Polri untuk Polri aktif masih ada di kementerian atau menyerahkan kepada pribadi masing-masing saja Pak? Kita lihat aturan nanti pasca keputusan MK apa yang diputuskan oleh Menteri Hukum, Menpan RB, maka itu pasti akan menjadi rujukan ya. Pak, terkait dengan gugatan rakyat soal Undang-Undang MD3 yang berharap rakyat bisa memecat anggota DPR yang dianggap bermasalah, itu menurut Anda gugatan yang dibuat itu cukup beralasan atau tidak? Negara kita ini kan negara demokrasi. Setiap warga negara harus dijamin apapun yang disampaikan aspirasinya. Tapi sudah berarti itu harus lewat mekanisme dan tata kerja yang baik. Dan aturannya kan ada ya, kita tunggu aja. Tapi kalau kemudian Undang-Undang MD3 yang diminta untuk direvisi atau di judicial review kan itu menurut Anda beralasan Pak? Yang mengajukan kan masyarakat. Dibawa ke judicial review di MK. Biar aja proses kita hargai ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Sel dan Vivo kapan belinya Pak? Pak Balil, Sel dan Vivo untuk baseball kapan belinya Pak? Ini kan sejauh ini baru BP Pak. Konsep B2B kan sudah dilakukan. Tadi saya juga rapat dengan Pertamina bahwa silakan aja secara kolaborasi B2B secara kolaborasi yang baik. Tapi saya harus meyakinkan bahwa sampai dengan hari ini stok BBM kita aman. Cadangan kita di angka 18 hari. Minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari. Dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap tersedia barang-barang yang dibeli. Ya, makasih ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.